Bab 266, Formasi Asimilasi 8 Trigram muncul lagi. Tian Shao hampir tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini. Ini adalah salah satu bagian paling menarik tentang Tuan Muda Chen. Tidak peduli seberapa serius pihak lain atau berapa banyak orang yang mereka bawa, dia selalu bisa menggunakan cara aneh untuk benar-benar membongkar sikap mereka. Jiang Chen, kamu kotor. Kamu udik desa tanpa sopan santun, oke. Iron Dazi hampir memuntahkan darah dalam kemarahannya. Tata krama dirancang untuk orang-orang yang berbudaya. Untuk orang seperti Anda tidak layak untuk berbicara tentang sopan santun. Apakah Anda tidak takut menjadi lelucon kolosal? Dikatakan bahwa jika balok atas tidak lurus, maka balok bawah juga akan miring. Besi Dazi, bukan. Jangan berputar-putar dan berbicara terus terang. Apakah Anda di sini untuk berkelahi atau hanya untuk menimbulkan masalah? Petik 2. Zhou Yi tidak bisa duduk diam lagi saat ini. Lagi pula, meskipun kematian Liu Chengfeng dan Xiao Yu tidak ada hubungannya dengan dia adalah pemimpin operasi itu dan karena itu masih merasa sedikit bersalah. Masih ada kesempatan untuk menebus kesalahan hari ini. Jiang Chen, aku tahu kamu memiliki ketenaran di kerajaan Sky Laurel. Namun, masalah ini melibatkan kasus pembunuhan, dan Anda harus mengenali situasi di mana Anda berada. Kami tidak hanya membawa Tian Shao bersama kami, tetapi kami juga membawa pengikut Anda, Gou Yu. Menurut bukti kami, baik Gou Yu dan Tian Shao memiliki banyak kaitan dengan kematian Liu Chengfeng. Jiang Chen secara alami memiliki kesan Zhou Yi, tetapi hanya kesan saja. Dalam ingatannya, orang ini sangat lincah dan pedangnya cepat dan kejam. Namun, dibandingkan dengan Luo Huang, yang juga dari alam roh tingkat keempat, masih ada jarak yang cukup jauh di antara keduanya. Orang ini bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan Luo Huang dalam satu pertempuran. Jika seorang praktisi bahkan tidak memiliki keberanian untuk terlibat dalam pertempuran, maka masa depannya terbatas, bahkan jika dia memiliki potensi. Dan kamu apa? Seorang murid dari keluarga besi atau anjing yang mereka pelihara. Jiang Chen tersenyum tipis dan sama sekali tidak menyukai Zhou Yi. Kamu, api berputar di mata Zhou Yi. Jiang Chen, apakah kamu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan? Menghargai bantuan, Anda benar-benar berpikir Anda sesuatu ya? Bahwa aku, Jiang Chen, harus menghargai bantuanmu. Zhou Yi tertawa dalam kemarahannya yang ekstrim. Bagus, sepertinya kamu akan melawan sampai akhir dan menyimpan tersangka ya. Tersangka, Jiang Chen tertawa dingin. Keluarkan bukti apapun yang kamu miliki. Berhentilah kentut jika tidak ada. Iron Dazi mengulurkan tangan dan menahan Zhou Yi. Zhou Yi, kamu bisa mundur sekarang. Zhou Yi memelototi Jiang Chen tapi masih tidak berani melawan niat Iron Dazi. Iron Dazi memacu kudanya ke depan dan mengunci pandangannya ke Jiang Chen, seolah ingin menggunakan kekuatan tatapannya untuk memaksa Jiang Chen tunduk. Iron Dazi berada di alam roh tingkat kelima dan dengan demikian jauh lebih kuat dari Zhou Yi. Selain itu, dia adalah yang terdepan di antara generasi muda di sekte tersebut. Tian Shao mundur beberapa langkah di bawah aura praktisi alam roh tingkat kelima dan merasa bahwa sebuah batu besar menekan dadanya. Tekanan dari gunung duduk di atasnya dan dia hampir tidak bisa bernapas. Rasanya tubuhnya akan meledak kapan saja. Jiang Chen, Anda telah menantang dan memprovokasi keluarga Iron saya berkali-kali. Anda pikir Anda dapat menentang hukum manusia dan hukum surgawi karena Anda memiliki pendukung. Baiklah, hari ini saya akan memberitahu Anda bahwa trik kecil Anda sama kosongnya dengan awan di depan kekuatan absolut. Hari ini, aku, Iron Dazi, akan menghancurkanmu atas nama keluarga besi dari sekte pohon berharga. Iron Dazi mengedarkan kekuatan rohnya saat dia berbicara, dan auranya bergolak ke arah Jiang Chen seolah-olah itu sadar. Tian Shao hanya merasakan sebagian kecil tekanan dari kekuatan roh. Apa yang dialami Jiang Chen adalah sebagian besar kesadaran Iron Dazi. Namun, meskipun Iron Dazi menghadirkan pemandangan menakjubkan yang menginspirasi dan terus-menerus memancarkan auranya, hingga wajahnya menjadi merah padam karena pengerahan tenaga, Jiang Chen berdiri di bawahnya tidak bergerak seperti gunung. Seolah-olah angin sepoi-sepoi membelai tubuhnya dan bahkan tidak ada sedikit pun ketegangan yang terlihat darinya. Cek, Iron Dazi, apakah kamu tidak sarapan hari ini sebelum datang? Anda berani keluar dan membodohi diri sendiri hanya dengan sedikit keterampilan itu. Petik 2. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Oh, pulanglah dan minum susu ibumu.
Anda hanya akan memiliki kekuatan untuk keluar dan mengubah trik ketika Anda tumbuh sedikit. Kata-kata ini mewujudkan kekuatan roh Jiang Chen yang luar biasa. Kekuatan rohnya seperti sungai bintang, meliputi kekuatan arus laut yang berbalik arah. Itu seperti seekor naga yang menjungkir-balikkan sungai dan laut, membubung ke udara dan menabrak Iron Daisy. Aura Iron Daisy benar-benar sangat kuat, bahkan Zhou Yi bisa merasakan betapa menakutkan auranya dengan kemarahan mantan. Jumlah aura roh ini hampir membuat Tian Shao memuntahkan darah, jadi bagaimana mungkin Jiang Chen, yang berdiri di jantungnya, seolah-olah angin musim semi mengalir di atasnya dan sama sekali tanpa tekanan. Ini benar-benar aneh. Dunia luar telah berspekulasi tentang kekuatan Jiang Chen. Mereka pikir itu mungkin hanya di alam roh tingkat pertama atau kedua. Ketika seorang praktisi alam roh kecil dihadapkan dengan kekuatan penuh dari aura praktisi alam roh bumi, tidak ada ruang untuk perlawanan sama sekali. Sangat disayangkan bahwa lamunan selalu indah, tetapi kenyataan itu keras. Kekuatan roh Jiang Chen Geiseret sebagainya menabrak kejam ke aura Iron Daisy dengan pukulan berat. Iron Daisy hanya merasakan auranya sedikit bergetar sebelum pukulan keras menghantam. Seluruh tubuhnya gemetar saat auranya segera mengempis seperti gelembung yang meletus. Bam! Kekuatan rohnya menyembur keluar saat melesat ke segala arah. Rumput dan pohon beterbangan di mana-mana saat dedaunan menari-nari di udara. Apa? Ekspresi ketidakpercayaan keluar dari mata Zhou Yi. Dia adalah seorang profesional. Bagaimana dia tidak melihat bahwa Jiang Chen telah menghancurkan aura yang dikerahkan dengan hati-hati oleh Iron Daisy dengan satu gerakan? Bagaimana bisa Jiang Chen dengan mudah menghancurkan aura saudara Daisy? Zhou Yi tidak berani mempercayainya. Bahkan jika itu dia tidak akan sepenuhnya yakin bahwa dia bisa tanpa disadari dan dengan mudah menghancurkan aura Iron Daisy. Meskipun Zhou Yi berasal dari alam roh tingkat keempat, dia tahu masih ada kesenjangan besar antara dia dan Iron Daisy. Iron Daisy adalah keturunan langsung dari keluarga Iron dan salah satu jeniusnya. Meskipun dia adalah murid pribadi Elder Iron Ken, dia hanyalah salah satu dari banyak murid dan belum mencapai level murid sejati. Iron Daisy menikmati sumber daya yang jauh lebih kaya daripada yang dapat diakses oleh murid sejati. Dalam hal ini, Zhou Yi tidak merasa sulit untuk menerima bahwa Iron Daisy berada di level yang lebih tinggi darinya. Tapi Jiang Chen tiba-tiba menunjukkan tingkat keterampilan yang sangat buruk sehingga dia merasa sulit untuk menerimanya dalam rentang saat itu. Apa hak seorang murid duniawi untuk lebih unggul darinya, seorang murid jenius? Jiang Chen, kamu menolak untuk mengakui kesalahan caramu dan kamu berani menyinggung kakak senior Daisy. Saya pikir Anda ingin mati hari ini. Petik 2. Pikiran Zhou Yi berpacu saat ia membentuk niat untuk membunuh Jiang Chen. Jiang Chen begitu kuat bahkan tanpa perubahan di wajah dan ekspresinya, dia memberi Zhou Yi perasaan bahwa dia tidak bisa melihat melalui Jiang Chen. Jika dia diizinkan memasuki sekte, maka dia akan menjadi seperti ikan di air, naga di laut, dan siapa yang bisa menahannya. Ini tidak akan berhasil, tidak peduli apa yang mereka lakukan hari ini, dia harus menggunakan Iron Daisy untuk membunuh Jiang Chen. Bahkan jika kedua belah pihak terluka parah, dia harus menahan Jiang Chen. Kakak senior Daisy, arogansi bocah ini tidak mengenal batas. Dia bahkan tidak menghormati murid sekte sepertimu. Dia menghina posisi tak terbatas keluarga besi beberapa kali sebelumnya. Bagaimana martabat keluarga besi ada jika bocah ini tidak mati? Petik 2. Zhou Yi memainkan keduanya satu sama lain. Dia tahu bahwa begitu Iron Daisy menjadi marah, maka dia akan berubah menjadi seseorang yang tidak memiliki keraguan dan menjadi seseorang yang tidak dapat ditahan oleh 10 banteng. Jika dia mencoba yang terbaik untuk membunuh Jiang Chen, dan Zhou Yi menunjukkan teknik pedangnya yang mempesona serta semua murid penegak hukum ini, mereka akan dapat mencuci pintu istana Jiang dengan darah hari ini. Bahkan jika Ye Chonglou membawa mereka ke tugas untuk itu semua akan menjadi masa lalu. Sebanyak kemampuan yang dimiliki Ye Chonglou, dia tidak akan secara terbuka mencela mereka di sekte tersebut. Sekte tidak akan membiarkan tutor lama berperilaku sesukanya. Kakak senior, Jiang Chen ini telah mengeraskan hatinya untuk menjadi musuh keluarga besi kita. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya sekarang dan menghilangkan duri di samping ini dari pilihan yang bagus. Zhou Yi terus mendorong Iron Daisy. Yang terakhir tersenyum dingin dan mendengus, memanggil, Jiang Chen, aku agak meremehkanmu hari ini. Namun,
Jika Anda berpikir bahwa Anda dapat bersaing dengan keluarga Iron saya hanya dengan kekuatan pribadi Anda sendiri, maka Anda salah besar. Saya akan membiarkan Anda mengalami hari ini apa artinya menjadi jenius sekte sebelum Anda mati. Dia memberi perintah setelah berbicara, perintahku adalah, tangkap Gouyu dan Tian Shao dengan kekuatan maksimum. Bunuh mereka jika mereka melawan. Iron Dazi mewarisi darah yang keras dari keluarga Iron dan tidak pernah memiliki hati yang lembut ketika menekan mereka yang bertentangan dengan keluarganya. Begitu haus darahnya bangkit, dia akan selalu membunuh lebih dulu dan mempertimbangkan implikasinya sesudahnya. Jadi bagaimana dengan Ye Chonglou? Akankah seseorang dari keluarga Iron yang hebat ditakuti oleh seorang lelaki tua? Zhou Yi sangat gembira mendengar kata-kata ini. Kakak senior Dazi telah memberikan perintah untuk menangkap mereka yang dicurigai membunuh Liu Chengfeng dari Istana Utara. Bunuh mereka jika mereka melawan. Jiang Chen sudah tahu sejak awal bahwa mereka yang datang hari ini bukanlah orang-orang yang ramah. Dia tertawa aneh dan mendorong Tian Shao ke dalam pintu. Tian tua, masuk dulu. Adapun dirinya sendiri, Jiang Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mengamati orang-orang di depannya dengan tegas. Tatapannya tiba-tiba melesat ke arah Iron Dazi saat dia tersenyum tipis. Memang, tidak hanya generasi besi saat ini yang dipenuhi dengan orang-orang bodoh, tetapi juga semua generasi dari keluarga ini. Iron Dazi, karena kamu muak dengan hidup, maka aku akan mengirimmu pergi. Dia meletakkan jari telunjuk dan ibu jarinya di mulutnya setelah berbicara dan mengeluarkan peluit yang menusuk. Setelah beberapa saat, Goldwing Swordbird mulai menembak keluar dari udara di atas Manor Jiang seperti panah yang terlepas dari tali busur. Ada 20 hingga 30 Swordbird setelah tidak terlalu lama. Ini bahkan bukan puncak gunung es dari pasukan Goldwing Swordbird. 20, 30 Swordbird ini adalah elit pasukan Swordbird, kelompok yang telah dikultivasikan oleh Jiang Chen paling awal dan kelompok yang telah menembus belenggu peringkat fana dan mencapai tingkat peringkat roh. Meskipun kelompok ini belum lama ini menerobos, kehadiran mereka sangat jarang. 24 Swordbird telah membentuk 3 tim, menempati 8 arah dan secara halus membentuk formasi aneh. Formasi asimilasi 8 trigram. Jiang Chen akhirnya mengumpulkan cukup banyak Swordbird peringkat roh untuk mengatur formasi ini. Seseorang harus tahu bahwa bahkan ketika menyiapkan formasi dengan 8 Master Ki sejati, itu akan cukup untuk bersaing dengan seorang praktisi alam roh dan setidaknya bisa memastikan bahwa seseorang tidak akan dikalahkan. Sekarang dia memiliki 24 Swordbird yang menyiapkan formasi, kekuatan formasi ini telah meningkat entah berapa kali. Ketika masing-masing tim dipisahkan satu sama lain, mereka mempertahankan kekuatan peringkat roh. Tetapi ketika mereka digabungkan bersama, mereka dapat menghasilkan kekuatan yang jauh melebihi peringkat roh. Meskipun ini masih jauh lebih sedikit daripada bertarung melawan seorang praktisi alam roh langit, itu lebih dari cukup untuk bertarung dengan seorang praktisi alam roh bumi. Iron Dazi dan Zhou Yi dengan terang-terangan datang bersiap kali ini karena mereka telah menerima kabar bahwa seorang tetua sekte telah mengundang Ye Chonglou ke sekte hari ini dan tidak berada di ibu kota. Inilah mengapa mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk mengaum ke ibu kota untuk menjatuhkan Jiang Chen dengan cara apapun. Jadi, menangkap Gouyu dan Tian Shao hanyalah sebuah alasan. Tujuan sebenarnya mereka adalah untuk menekan Jiang Chen dan menghancurkan ancaman ini terhadap keluarga besi. Tanpa perlindungan Ye Chonglou, baik Iron Dazi maupun Zhou Yi merasa bahwa Jiang Chen tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan. Namun, mereka hanya mengerti pada saat dan waktu ini betapa naifnya pemikiran mereka sebelumnya. Makhluk roh ini semuanya dari peringkat roh. Pada saat yang sama, terlepas dari ambisi untuk membunuh Jiang Chen, mereka memiliki rasa keserakahan yang lebih kuat. 20 beberapa makhluk peringkat roh adalah sejumlah besar kekayaan. Orang harus tahu bahwa kuda mereka hanya dari peringkat fana. Terlepas dari eksekutif senior dalam sekte, hanya beberapa jenius terkemuka yang kadang-kadang memiliki kesempatan untuk menerima makhluk peringkat roh. Yang lain tidak memiliki hak untuk menunggangi makhluk peringkat roh sama sekali. Mereka ada, tetapi sangat langka. Zhou Yi dan Iron Dazi saling memandang, keduanya membaca keinginan satu sama lain untuk membunuh Jiang Chen dan merampoknya dalam pandangan mereka. Bab 267, Melawan Alam Roh Bumi. Jiang Chen secara alami sepenuhnya melihat keserakahan mereka yang tidak disembunyikan. Karena kedua idiot ini benar-benar ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginan mereka.
Siapa yang peduli dengan betapa hebatnya pendukung mereka dan jika konsekuensinya menimpaku setelahnya. Jiang Chen juga mengeraskan hatinya. Orang-orang ini telah memprovokasi dia berkali-kali. Tidak peduli seberapa marah Jiang Chen, masih ada batas untuk amarahnya. Insiden perbatasan terjadi karena Sekte Pohon Berharga dan Istana Utara menjadi serakah dan ingin merampok burung pedang sayap emas miliknya. Sekarang adalah masalah pihak yang bersalah yang mengajukan gugatan terlebih dahulu. Iron Dazi membuat gerakan menggenggam dengan tangannya dan sebuah tombak muncul di tangannya. Halberd itu berwarna hitam legam, dengan hanya ujungnya yang diasah menjadi putih mengerikan. Sekilas pada kekuatan roh yang terkandung di dalam tombak dan pola yang terukir di atasnya sudah cukup untuk mengetahui bahwa itu telah mengalami banyak penempaan. Busur Dayu Jiang Chen adalah senjata roh yang 4 kali lebih halus. Dia mendeteksi dari tombak ini aura roh yang tidak kalah dengan busur Dayu sama sekali. Bahkan, itu bahkan sedikit lebih unggul. Tombak ini setidaknya 4 kali lebih halus dari senjata roh, jika tidak lebih. Jiang Chen menyimpulkan. Aura antara tombak dan Iron Dazi bersatu sebagai medan aura roh yang terbentuk di sekelilingnya. Dengan efek medan aura roh di udara kosong di sekitarnya, suara menusuk terdengar terus-menerus sebagai akibat dari gesekan. Pusaran air aura yang kuat terus terbentuk. Iron Dazi mengayunkan tombaknya, ujung putihnya membentuk kurva mengerikan di udara dan menimbulkan aura roh kepingan salju di udara. Murid penegak hukum, dengarkan perintahku. Anda bertanggung jawab atas makhluk roh. Ingat, bahwa mereka hidup-hidup jika Anda bisa. Zhou Yi, Anda bertanggung jawab untuk menangkap Tian Shao dan wanita itu. Jika Anda menemui perlawanan apapun, bunuh mereka tanpa ragu-ragu. Petik 2. Iron Dazi mengarahkan tombaknya ke depan saat auranya terkunci pada Jiang Chen. Tombak itu menggulung arus udara seperti ular listrik, meluncur ke depan. Jiang Chen mendengus marah saat lengannya bergetar dan pedang tanpa nama di belakang punggungnya terbang keluar dari sarungnya seperti binatang buas kuno yang melepaskan diri dari kandangnya, bersiul panjang. Raungan ini seperti gelombang serigala, berputar tanpa bentuk ke arah arus udara agresif Iron Dazi. Ketika dua kekuatan tak berbentuk itu saling bertabrakan, pedang tanpa nama itu membeku sebentar di udara. Pada saat itu, seluruh bilah tampaknya telah terbangun saat kemegahan yang menusuk mata terpancar darinya, beriak dengan kecemerlangan yang bersinar. Dalam rentang saat itu, pedang tanpa nama itu seperti dewa kuno yang tertidur yang telah dibangunkan dari tidur nyenyak, kekuatannya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Cahaya dari kecemerlangan itu benar-benar membuat tombak Iron Dazi merengek pelan. Keadaan ini tampak seperti serigala lapar yang berlari ke singa jantan yang lebih dari 10 kali lebih kuat darinya, membuatnya menundukkan kepalanya dan merengek dalam ketakutan dan ketundukan. Bahkan Jiang Chen tidak mengantisipasi adegan ini, belum lagi Iron Dazi. Bagaimana ini mungkin? Iron Dazi melihat bahwa aura dari pedang Jiang Chen tiba-tiba meledak dan bahkan mengalahkan Black Dragon Halberd miliknya yang paling berharga. Orang harus tahu bahwa Black Dragon Halberd miliknya telah disempurnakan 5 kali oleh seorang Master Refiner. Dalam hal kualitas senjata, Black Dragon Halberd dari Iron Dazi akan membantunya menduduki peringkat setidaknya dalam 5 besar jenius muda di sekte tersebut. Semua ini secara alami karena dia memiliki kakek yang baik. Sebagai yang pertama dari para tetua terhormat, Iron Long adalah eksistensi yang kedua setelah kepala sekte, jika seseorang mengesampingkan nenek moyang lama sekte tersebut. Itu adalah hal yang wajar baginya untuk mengumpulkan beberapa keuntungan untuk cucunya. Zhou Yi juga sangat heran melihat ini terjadi. Kakak senior Dazi, pedang anak ini agak aneh. Iron Dazi tersenyum dingin, itu memang senjata surgawi yang tiada taranya. Namun, memiliki senjata divine dengan kekuatan yang tidak mencukupi adalah kejahatan itu sendiri. Jiang Chen, ini adalah kehormatanmu dari kehidupan masa lalumu untuk bisa dibunuh oleh Black Dragon Halberdku. Nada suara Iron Dazi sedingin es saat tubuhnya tiba-tiba melompat ke udara. Aura roh yang telah lama dia kumpulkan mulai menyerang tanpa ampun dengan kekuatan aliran deras gunung saat tubuhnya bergerak. Pada saat itu, gelombang ganas dan pusaran mengamuk di udara di atas istana Jiang. Naga hitam merobek surga. Jiang Chen, mati. Jiang Chen merasakan gelombang besar mencapai langit dan gunung menghancurkannya saat Iron Dazi melepaskan pukulan yang telah lama ia pelihara, disertai dengan kekuatan dari tombak ganas. Tuan Muda Chen, hati-hati. Tian Shao juga menarik napas saat melihat aura menakutkan ini dari posisinya di dekat pintu.
Jika bukan karena kunci kematian Zhou Yi padanya, dia akan mengesampingkan semua kekhawatiran dan bergegas membantu Jiang Chen. Namun, dia juga tahu bahwa bahkan tanpa Zhou Yi, dia akan dikirim terbang dengan kekuatan dari tombak ini. Tombak itu berayun lagi saat kekuatan roh yang ganas dipelintir dan dikirim menabrak Jiang Chen. Sorot mata Jiang Chen menggetarkan karena hatinya setenang air, memasuki keadaan di mana dia kebal terhadap keinginan dan hasrat. Dia menggenggam pedang tanpa nama saat sinar menakutkan keluar dari matanya dan kekuatan di dalam lautan rohnya benar-benar menanamkan pedang tanpa nama itu. Bangkit, bentuk keempat dari pemisah arus laut luas, naga melonjak. Pria itu seperti naga, dan bilahnya seperti harimau. Serangan yang seolah-olah naga yang membubung dan naga yang menerkam ini menggulung garis panjang cahaya dari bilahnya saat memotong udara seperti komet yang menyeret ekor panjang di belakangnya. Dentang. Harta karun pedang dan tombak bertabrakan satu sama lain seolah-olah mereka adalah saingan yang ditakdirkan. Percikan terbang ke segala arah saat cincin kekuatan roh berdesir dan melesat ke segala arah. Tubuh Jiang Chen mundur beberapa langkah di bawah momentum kekuatan ini dan ditangkap dengan rapi oleh burung pedang sayap emas di bawahnya. Kakinya tertekuk saat dia mendorong Swordbird, memanfaatkan kekuatannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengirim kekuatannya ke pedang lagi, berbicara dengan gagah berani, seorang praktisi alam roh bumi hanya itu ya. Iron Dashi, makan ini. Pedang tanpa nama yang terbangun itu dipenuhi dengan niat membunuh yang serius seperti monster kuno yang kelaparan memilih makanannya. Jiang Chen merasakan dengan tepat niat membunuh yang sangat besar ini. Seluruh keberadaannya telah menyatu dengan niat pedang dan menjadi satu dengannya. Pada saat yang luar biasa ini, Jiang Chen bahkan bisa merasakan nafas bilahnya. Napas yang sepertinya menunjukkan itu hidup dan memiliki emosi. Mereka bernafas dengan satu paru-paru dan berdetak dengan jantung yang sama. Niat membunuh pedang itu adalah niat Jiang Chen, dan niat membunuh Jiang Chen adalah pedangnya. Pada saat yang menakjubkan ini, keduanya adalah satu dan tidak dapat dibedakan dari yang lain. Jiang Chen secara ajaib memahami alam manusia dan pedang yang luar biasa menjadi satu. Momentum bila itu seperti gelombang, gemerlap di luar imajinasi. Cahaya dari bilahnya menyambar seperti kilat, wosh 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 wosh. Jiang Chen telah menyerang 18 kali dalam rentang satu napas. Setiap pukulan mengikuti yang sebelumnya tanpa jeda, teratur dalam langkahnya. 18 kali melebur menjadi satu pukulan dengan ritme yang sempurna. Gelombang tebasan, tebas. Jiang Chen meraung dan mengirimkan tebasan sempurna ini ke arah kepala Iron Dashi. Iron Dashi tidak menyangka Jiang Chen akan mampu menerima pukulannya yang sudah direncanakan. Dia adalah seorang praktisi alam roh bumi. Kekuatan alam roh tingkat kelima dan tombak naga hitamnya, dia ingin menghancurkan Jiang Chen dengan kekuatan mutlak. Dia mengira Jiang Chen tidak akan berdaya menghadapi aura tombak itu. Jika dia bertemu langsung, dia pasti akan mengalami patah tulang, meridian patah, dan bahkan diserang oleh kekuatan roh di mana dia berdiri dan meledak secara spontan. Jika dia tidak menghadapi pukulan itu, misteri, naga hitam merobek surga, adalah seperti naga hitam yang melahap semua yang terlihat, tidak pernah beristirahat sampai ia mencabik-cabik lawannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa serangan di mana dia sangat bangga akan dihamburkan oleh Jiang Chen. Menurut kecerdasan yang terkait dengannya, dia paling banyak berada di alam roh tingkat pertama atau kedua. Dengan kekuatan alam roh tingkat kelima dari Iron Dashi, ada perbedaan 3 atau 4 tingkat penuh. Itu adalah perbedaan kategori penuh yang tidak dapat diimbangi oleh misteri teknik bela diri. Namun, Iron Dashi salah perhitungan. Hal yang paling menjengkelkan adalah, dia bahkan tidak punya waktu untuk marah. Jiang Chen bahkan tidak perlu mengatur napasnya saat dia melakukan serangan balik dengan membalik tangannya. Aura pedang itu bergejolak seperti gelombang, benar-benar indah dalam gayanya dan ganas di hadapannya, memegang bantalan seorang ahli pedang. Meskipun serangan gelombang berlapis semacam ini bukanlah sesuatu yang diciptakan Jiang Chen, itu pasti pertama kalinya Iron Dashi melihatnya. Bahkan dia tidak berani meremehkan aura ini. Sepertinya itu hanya mengiris di udara, tetapi jika dia tidak menanganinya dengan baik, kemungkinan bahkan seorang jenius alam roh bumi seperti dia akan jatuh ke pukulan ini. Dalam kesedihannya, dia melambaikan tombaknya lagi untuk menghadapi pukulan tirani ini. Dentang. Kedua senjata sekali lagi bentrok bersama. Iron Dashi merasa dadanya bertambah berat saat dia mundur tak terkendali, seperti ombak besar menabraknya.
Jiang Chen tidak memiliki kekuatan untuk menyerang lagi setelah memberikan pukulan itu. Iron Dazi tiba-tiba merasakan alisnya menjadi panas dan menemukan jejak darah mengalir di tangannya ketika dia menyeka dahinya. Apa? Wajahnya berubah drastis. Dia telah memblokir pukulan ini dengan baik, tetapi ketika aura menakutkan menyebar, jejaknya masih cukup untuk melukainya. Meskipun itu hanya luka kecil, pemandangan tangannya yang berlumuran darah memberitahunya dengan tegas bahwa dialah yang lebih lemah. Dia juga meremehkan lawannya. Dia tidak mengira bahwa Jiang Chen, di alam roh tingkat ketiga, akan mampu membanggakan teknik bela diri yang unggul, seni mental, dan lautan roh bahkan ketika dia berada 2 tingkat di bawah Iron Dazi. Kekuatan Jiang Chen sebenarnya tidak akan kalah dari praktisi alam roh tingkat keempat pada saat ini. Ditambah lagi dia telah memasuki kondisi mental yang luar biasa dari Dao of Blade, menjadi satu dengan The Nameless Blade. Meskipun ia telah membawa untuk menanggung hanya kurang dari 1/10 dari potensi pedang tanpa nama itu cukup untuk 3 kali lipat kekuatan di balik pukulan Jiang Chen. Ini membuat serangannya benar-benar setara dengan praktisi alam roh kelima. Iron Dazi sedikit terkejut karena keterkejutannya, menyebabkan dia masih terhanyut dalam sisa-sisanya karena dia belum sepenuhnya menghilangkan aura di balik pukulan ini. Jiang Chen, kamu binatang, kamu memang menyembunyikan kekuatanmu. Bagus, sangat bagus. Sepertinya kamu tidak akan tahu tempatmu dalam hidup jika aku tidak mengeluarkan kemampuanku yang sebenarnya. Iron Dazi sangat marah dengan provokasi Jiang Chen. Bab 268, Sekte Murid Pergelangan Kaki Jauh di Lumpur. Apa yang kalian lakukan berdiri di sekitar sana? Iron Dazi melihat bahwa Zhou Yi dan 16 murid penegak hukum semuanya melihat dengan gugup pertempuran yang terjadi antara dia dan Jiang Chen, dan tidak mengambil tindakan apapun. Zhou Yi ingin Iron Dazi membunuh Jiang Chen dengan bersih dan kemudian bertindak cepat dan kejam untuk menjatuhkan istana Jiang. Dia tidak berpikir bahwa kakak seniornya Dazi dari alam roh tingkat kelima tidak bisa mengalahkan Jiang Chen setelah beberapa putaran. Dia sebenarnya perlahan-lahan didorong ke sudut. Ketika dia melihat Iron Dazi mengaum dengan sedikit kemarahan, Zhou Yi tidak berani bergerak dengan lamban. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan para murid, "Ayo, lihat tajam. Kejar dia." Julukan Zhou Yi adalah pedang awan dan angin dan dia dikenal karena teknik pedangnya yang cepat dan aneh. Sosoknya melintas, meninggalkan bayangan hantu di udara. Pedang 3 kaki di tangannya berubah menjadi kabur yang luar biasa dan mengarah ke Tian Shao yang berdiri di ambang pintu. Tian Shao hanya memiliki tingkat pelatihan alam roh tingkat pertama dan Zhou Yi sangat mengunggulinya, menjadi seorang jenius alam roh bumi. Perbedaan kekuatan mereka sangat mencengangkan. Serangan Zhou Yi seperti awan dan angin segar. Jejaknya cukup aneh saat melintas di depan Tian Shao dalam sekejap. Tujuan Zhou Yi bukanlah untuk membunuh Tian Shao, tetapi hanya untuk menangkapnya. Sama seperti Zhou Yi mulai bersukacita di dalam hatinya, perasaan khawatir tiba-tiba berdesir di hatinya. Sebagai jenius alam roh bumi, Zhou Yi telah melewati ratusan pertempuran. Peringatan semacam ini bukanlah ilusi, itu adalah persepsi kuat yang diasah dari garis pertempuran hidup dan mati. Persepsi ini telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Zhou Yi sudah dihadapkan pada 2 keputusan sebelum cahaya pedang pergi ke Tian Shao. Yang pertama adalah melanjutkan serangannya dan mengalahkan Tian Shao. Yang kedua adalah menghentikan serangannya dan mengembalikan pedangnya untuk melindungi dirinya sendiri. Dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkan dengan cermat pada saat-saat penting itu. Pikiran pertamanya adalah untuk menyelamatkan dirinya sendiri karena naluri yang diasah oleh para praktisi dari berbagai momen antara hidup dan mati. Pedang itu berputar ke belakang saat lapisan kekuatan roh keluar darinya, melindungi bagian vitalnya saat kakinya mendorong, mencoba untuk mendekat ke Tian Shao saat dia membela diri. Dentang, 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 dentang. Pisau seperti bulu dari burung pedang sayap emas menghantam medan pelindung di sekelilingnya dan memantul. Setiap bulu seperti kehidupan yang menuai belati terbang saat kekuatan di balik sekitar 30 bulu benar-benar menembus penghalang pelindungnya. Itu adalah hal yang baik bahwa pelatihan Zhou Yi cukup luar biasa karena dia juga melepaskan diri dari radius serangan dalam sekejap saat penghalangnya jatuh. Adegan mengerikan ini membuat Zhou Yi takut untuk menganggap enteng lagi. Dengan pedangnya melindungi dadanya, Zhou Yi melihat dengan waspada pada burung pedang sayap emas di udara. Jantungnya berdebar karena dia juga merasa bahwa dia sangat beruntung. Jika dia pergi dengan pilihan pertamanya sekarang dan melanjutkan serangannya pada Tian Shao,
maka dia akan ditembak penuh bulu dan terlihat seperti landak sekarang, mati tanpa diragukan lagi. Tatapan Tian Shao kejam saat dia tersenyum tipis dan mundur ke manor. Meskipun Zhou Yi memiliki banyak nyali, dia tidak berani melanjutkan serangannya. Dia tahu bahwa jika dia melakukannya, dia akan memperlihatkan punggungnya ke Swordbird. Begitu Swordbird terus menyerang, dia akan berada dalam situasi yang bahkan lebih berbahaya daripada yang barusan. 16 murid penegak hukum berada dalam situasi yang bahkan lebih mengerikan daripada Zhou Yi saat ini. 24 Swordbird telah mengepung mereka dengan formasi, dan itu seperti dinding logam tak berbentuk telah mengurung mereka tidak peduli bagaimana mereka mencoba untuk keluar darinya. Formasi asimilasi 8 trigram memiliki arah yang saling berkoordinasi dan memanfaatkan kekuatan masing-masing. Sepertinya hanya ada 3 orang yang menjaga setiap arah, tetapi sebenarnya itu adalah formasi yang berbagi kekuatan dan kekuatan dengan setiap orang atau binatang buas dalam formasi. 16 murid semuanya dari alam roh. Dalam hal kekuatan bertarung individu, tidak satupun dari Swordbird peringkat roh yang baru naik adalah lawan mereka. Tapi sekarang formasi telah dibentuk dan misteri formasi telah dikerahkan sepenuhnya, kekuatan dari 24 Swordbird itu telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Dalam hal ini, tidak ada yang namanya pertempuran individu sama sekali. Hal yang paling penting adalah bahwa para murid penegak hukum ini tidak berpikir bahwa makhluk roh ini benar-benar akan membentuk formasi. Siapa yang pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya? Mereka telah meremehkan lawan mereka sebelumnya dan dengan demikian, mereka telah terperangkap dalam formasi segera setelah pertempuran dimulai, menjadi kura-kura dalam toples. Itu adalah hal yang baik bahwa Swordbird tidak melakukan pukulan fatal karena Jiang Chen tidak memberikan perintah untuk melakukannya. Jika tidak, dengan sifat ganas burung pedang sayap emas, bukanlah hal yang sulit untuk merobek 16 murid menjadi berkeping-keping sama sekali setelah formasi dibentuk. Zhou Yi menjadi semakin ngeri saat dia melihat. Para pengamat mengamati dengan mata yang paling objektif, dan bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa meskipun 16 murid terlihat sangat ganas, tidak mampu melepaskan diri dari pertahanan makhluk roh sama sekali. Jelas bahwa Swordbird tidak sepenuhnya mengerahkan diri. Kalau tidak, bagaimana mereka punya waktu luang untuk menyerangnya dan melindungi Tian Shao? Ini tidak akan berhasil. Kakak senior Dazi membawa murid penegak hukum ini secara pribadi. Dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri di sekte jika terjadi sesuatu pada mereka. Zhou Yi sedikit panik. Dia tahu bahwa makhluk roh itu kejam. Setelah sifat haus darah mereka dibawa keluar, mereka tidak akan selembut saat ini. Zhou Yi cukup akrab dengan kekuatan 16 murid penegak hukum. Dia tahu bahwa mereka bertarung dengan seluruh kekuatan mereka, dan bahwa makhluk-makhluk roh ini hanya mempermainkan mereka. Ya, mereka seperti pemburu yang bermain dengan makanan mereka. Hanya ada satu kemungkinan dalam situasi ini, dan itu adalah bahwa makhluk roh tidak menunjukkan kemampuan bertarung mereka sama sekali. Zhou Yi kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat pertempuran Iron Dazi dan Jiang Chen. Keduanya cocok memberikan semuanya dan dicocokkan secara merata. Meskipun tampaknya tingkat pelatihan Jiang Chen jauh lebih rendah daripada Iron Dazi, teknik tombak naga hitam yang terakhir dikerahkan secara maksimal saat mereka bertarung, tetapi dia masih tidak dapat melukai Jiang Chen. Jiang Chen telah sepenuhnya menjadi satu dengan pedang itu dan dia berasimilasi ke dalam keadaan pikiran yang luar biasa dengan pedang itu. Pola pikir semacam ini memungkinkan Jiang Chen untuk tampaknya memahami esensi sejati dari pedang tanpa nama, membuat metode pemisah arus laut luas menjadi hidup di tangannya. Setiap pukulan lebih kuat dan lebih cepat dari yang sebelumnya. Rahang Zhou Yi jatuh ketika dia melihat adegan ini. Dia tidak berpikir bahwa Jiang Chen dari alam roh kecil benar-benar bisa bertukar pukulan dengan saudara senior alam roh buminya. Dan dilihat dari posturnya, dia menyerang dan bertahan, dan dia tidak hanya menghabiskan seluruh waktunya untuk menghindari serangan. Strategi pertempuran semacam ini menunjukkan bahwa kekuatan Jiang Chen sedemikian rupa sehingga dia tidak takut pada kakak senior Dazi. Zhou Yi merasa bahwa hukum dunia terurai di antara matanya. Dia bahkan mulai bertanya-tanya apakah trik kecil mereka untuk menyergap Jiang Chen ketika Ye Chonglou tidak hadir di ibu kota adalah langkah cerdas, atau keputusan bodoh. Dia harus mengakui setidaknya bahwa mereka telah meremehkan Jiang Chen. Mereka awalnya berpikir bahwa kombinasi dari alam roh tingkat kelima Iron Dazi dan alam roh keempat Zhou Yi sudah cukup untuk menyapu bersih istana Jiang mengingat tutor lama tidak ada. Zhou Yi secara tragis menemukan bahwa secantik pikiran ini,
mereka benar-benar bodoh. Jiang Chen sendiri memiliki kemampuan bertarung yang begitu ganas sehingga kakak laki-lakinya yang biasanya mendominasi tidak bisa langsung menjatuhkannya, belum lagi makhluk-makhluk roh yang aneh itu. Apakah Jiang Chen ini benar-benar murid sejati Ye Chonglou? Mungkinkah mereka menyembunyikan kekuatannya selama ini dan dia adalah seseorang yang telah diangkat oleh Ye Chonglou untuk melawan murid-murid sejati dari Sekte Pohon Berharga? Pikiran Zhou Yi mulai mengembara di sepanjang garis ini pada saat-saat ini. Dia juga telah mendengar tentang hubungan antara Ye Chonglou dan Sekte Pohon Berharga. Dia tahu bahwa guru tua itu pernah menjadi bagian dari sekte dan dia telah meninggalkannya. Meskipun dia bukan bagian darinya sekarang, lelaki tua itu masih memiliki ikatan emosional tertentu dengan sekte tersebut. Namun, meskipun cinta adalah ekspresi dari keterikatan ini, begitu juga semangat bersaing. Mungkin saja dalam keadaan seperti ini, Ye Chonglou ingin membesarkan seorang murid jenius dan bersaing dengan para jenius Sekte Pohon Berharga. Sekarang pilihan besar sudah dekat, pengungkapan bertahap Jiang Chen dan persaingan untuk kemuliaan juga tampaknya memvalidasi spekulasi Zhou Yi. Kita harus membuat ini cepat. Orang tua itu mungkin bersiap-siap untuk meninggalkan sekte sekarang dan kembali ke ibu kota. Kami siap jika dia kembali. Petik 2. Sebagai murid sekte, Zhou Yi bisa melakukan apapun yang dia inginkan di kerajaan Sky Laurel. Namun, semua murid sekte memiliki ketakutan di hati mereka, dan itu adalah Ye Chonglou. Pelindung Raja Roh itu terlalu kuat. Terlepas dari leluhur alam asal legendaris di sekte tersebut, tidak ada orang yang bisa mengalahkannya. Jika orang seperti itu menjadi marah, tidak ada yang berani membawanya ke tugas jika dia menamparkan beberapa murid sampai mati. Selain itu, Ye Chonglou telah mengatakan dengan sangat jelas bahwa Jiang Chen adalah seseorang di bawah perlindungannya, dan seseorang yang dia perlakukan sebagai novel. Seseorang di level Ye Chonglou tidak dengan mudah mengungkapkan pendiriannya. Ketika dia melakukannya, setiap ludahnya seperti paku, sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Zhou Yi datang dengan Iron Dazi kali ini justru karena yang terakhir. Iron Dazi adalah cucu langsung dari tetua Iron Long yang terhormat, keponakan Iron Ken, dan keturunan langsung dari keluarga Iron. Ditambah dengan potensinya yang luar biasa, yang membuatnya memiliki kedudukan tinggi di keluarga Iron. Dia di sini untuk bertarung melawan Jiang Chen karena dia memiliki keluarga besi yang menopangnya. Zhou Yi ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengungkapkan betapa setianya dia kepada keluarga Iron. Inilah mengapa dia datang dengan Iron Dazi. Namun, dia tidak berpikir bahwa operasi kali ini akan jauh lebih tidak berhasil daripada yang dia perkirakan. Bahkan bisa dikatakan bahwa pergelangan kaki mereka jauh di dalam lumpur dan tidak bisa melepaskan diri. Jika kebuntuan ini berlanjut, mereka akan berada dalam masalah besar begitu Ye Chonglou kembali. Mungkin, Ye Chonglou akan menahan diri untuk tidak membunuh Iron Dazi karena pertimbangan wajah untuk keluarga Iron, tapi apa-apaan dia, Zhou Yi. Ye Chonglou tidak akan ragu dalam membuat contoh dia dengan satu tamparan sampai mati. Selain itu, para murid penegak hukum itu bertindak dengan otoritas aula penegakan hukum tanpa surat perintah. Setelah masalah ini meledak, Ye Chonglou akan memiliki lebih banyak alasan untuk mencari kesalahan. Jika ini berhasil sampai ke kepala sekte, maka dia pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk menekan keluarga besi. Lagi pula, hanya keluarga Xie dan Iron yang berjuang untuk mendapatkan kekuasaan di sekte sekarang. Tanpa surat perintah dan menggunakan murid penegak hukum untuk menggunakan posisinya untuk memuaskan dendam pribadi, bahkan Iron Dazi akan berada di dunia yang terluka setelah kejahatan ini diberikan. Zhou Yi merasakan kulit kepalanya kesemutan karena semakin dia memikirkannya. Dia tidak bisa terus seperti ini. Mereka harus segera mengatasi istana Jiang dan membantai semua orang di dalamnya sehingga tidak ada saksi, atau mereka harus pergi secepat mungkin sebelum Ye Chonglou kembali. Konsekuensinya akan melampaui membayangkan sebaliknya. Ketika pikirannya menelusuri jalan ini, Zhou Yi tidak memiliki kecenderungan untuk menangkap Gou Yu dan Tian Shao sama sekali. Pertempuran di luar berkecamuk seperti api yang mengamuk, Iron Dazi tidak akan mencari bantuannya. Namun, tidak satu pun dari 16 murid yang bisa hilang. Masalah berikutnya akan sangat bagus jika mereka kehilangan satu pun. Bab 269, berada dalam kebingungan. Pedang itu bertindak sebagai saluran untuk penghalang pelindung, berisi kekuatan alam roh tingkat keempat saat bergolak dengan momentum awan yang bergelombang dan angin yang berhembus.
Cahaya dari pedang itu seperti pelangi saat memotong ke arah Swordbird seperti angin kencang dan hujan badai. Aura seorang praktisi alam roh bumi sangat kuat. Setelah kekuatan penuhnya dibawa untuk menanggung, efek berikutnya cukup menakutkan. Aura yang kuat telah membubung ke awan pada saat cahaya pedang pelangi menuju ke Goldwing Swordbird, membentuk pusaran angin saat jatuh ke depan. Zhou Yi telah melihat Swordbird hari itu di perbatasan, dan tahu bahwa dia perlu menggunakan aura alam roh bumi superiornya untuk menekan mereka. Namun, semuanya berbeda hari ini. Hari itu, para praktisi roh telah mampu menekan pasukan Swordbird karena ada perbedaan antara peringkat roh dan fana. Tentara Swordbird semuanya memiliki peringkat fana pada saat itu. Bahkan yang terkuat dari mereka semua masih memiliki peringkat fana. Itu seperti seseorang dari alam ki sejati yang bertarung melawan seseorang dari alam roh. Itu tidak diragukan lagi sama dengan menggunakan telur untuk menghancurkan batu, dengan kemungkinan diledakkan menjadi berkeping-keping. Namun, 24 burung pedang ini semuanya telah dicoba dan diuji, dan merupakan kelompok pertama yang berhasil menembus peringkat roh. Mereka adalah elit di antara pasukan Swordbird. Ditambah lagi bahwa lautan roh mereka telah menjadi satu dengan sisa ki di tubuh mereka setelah naik ke peringkat roh, dan mereka secara alami tidak akan didominasi seperti sebelumnya. Belum lagi mereka dalam formasi sekarang, aura mereka saling berhubungan, dan kekuatan mereka bergabung satu sama lain, membentuk resonansi antara aura dan kekuatan mereka. Resonansi semacam ini membuat gerakan mereka benar-benar sinkron. Aura Zhou Yi melonjak ke atas, tetapi dia menemukan bahwa adegan yang diharapkan dari dia menghancurkan Swordbird tidak muncul. Aura kekuatan roh yang bahkan lebih kuat darinya, meniup pusarannya menjadi berkeping-keping. Aura itu seperti gelombang tangan yang memadamkan lilin, bahkan tidak berusaha sedikit pun. Adegan ini membuat kulit kepala Zhou Yi mati rasa. Dia telah mengamati Swordbird dari jauh sebelumnya, dan tahu tingkat kekuatan yang ada di balik formasi ini, tapi dia masih agak percaya diri. Mereka akan memiliki peluang yang cukup besar jika 16 murid di dalamnya bekerja bersama-sama dengannya. Namun, Zhou Yi sekali lagi secara tragis menemukan bahwa dia terlalu naif. Serangannya yang diperhitungkan dengan cermat telah dengan mudah dibubarkan, begitu saja. Dan ini bukan hal yang paling menakutkan. Yang paling mengerikan adalah Swordbird telah menariknya ke dalam pertarungan hanya dengan membuka dan menutup formasi mereka. Dia awalnya seorang pengamat di pinggiran, tetapi tiba-tiba menjadi peserta. Pada saat ini, sisa pasukan Swordbird mengalir keluar dari istana Jiang di bawah kepemimpinan Gou Yu dan Tian Shao, dan mengepung musuh mereka di udara. Burung pedang sayap emas di bagian paling depan kawanan juga mengatur formasi asimilasi 8 trigram, sepenuhnya mengepung seluruh area berdasarkan 8 sektor yang berbeda. Setiap pengawal pribadi Jiang Chen bertanggung jawab atas sebuah sektor. 8 dari mereka, setelah berlatih untuk waktu yang lama, sekarang telah menguasai 90% dari formasi. Dengan tingkat pelatihan pribadi mereka, mereka akan cukup untuk melawan seorang praktisi alam roh biasa. Ketika sisa tentara Swordbird bergabung dengan formasi, kekuatan pertempuran mereka secara keseluruhan secara alami dinaikkan ke tingkat yang menakutkan. Salah satu murid penegak hukum telah terganggu sejenak dalam pertempuran mereka melawan Swordbird, dan telah menderita pukulan dari cakar tajam di udara sebelum dia jatuh dari langit. Ratapannya yang mengerikan segera mempengaruhi rekan-rekannya. Murid-murid ini belum pernah memiliki pengalaman pertempuran seperti ini sebelumnya. Tidak peduli ke arah mana mereka menyerang, mereka bahkan tidak bisa membuat celah. Ketakutan dan keputusasaan mulai menyebar ke seluruh hati mereka. Ketika mereka melihat teman mereka dipukul, mereka secara alami menjadi lebih panik. Tangisan kesakitan mulai terdengar satu demi satu, saat para murid mulai berjatuhan dari udara. Zhou Yi mengayunkan pedangnya lagi dan lagi, bergegas membantu orang yang berbeda saat dia mencoba menyelamatkan situasi dan membantu murid-murid ini menemukan pijakan mereka untuk sementara waktu, dan membantu meringankan tekanan mereka. Namun, mereka benar-benar kacau sekarang. Seolah-olah mereka tersedot ke arus deras, karena mereka benar-benar tidak dapat menjangkau satu sama lain. Dia bisa menyelamatkan satu, tetapi tidak akan bisa menyelamatkan yang berikutnya. Itu seperti rumah rusak yang bocor kemana-mana setiap kali mulai badai. Tempat lain akan mulai bocor segera setelah Anda memasang kebocoran di area yang berbeda. Zhou Yi melompat ke sana kemari, tapi tidak bisa mencegah murid-muridnya dibunuh. Zhou Yi meraung marah saat matanya menjadi merah, dan pedangnya menari di tangannya, menarik keluar awan dan angin.
Cahaya pelangi dari pedangnya tersebar di langit, seperti peri yang menyebarkan bunga. Aura pedang yang tersebar ini mendarat di formasi seperti hujan bunga, tetapi memiliki efek batu yang tenggelam ke laut, tidak membahayakan burung pedang sayap emas sedikit pun. Perasaan putus asa yang pasrah muncul di hati Zhou Yi saat ini. Kacau? Aku benar-benar kacau kali ini. Dia sangat menyesal. Mengapa dia melibatkan dirinya dalam kekacauan ini? Mengapa dia memprovokasi Jiang Chen? Seseorang yang bahkan tuannya yang terhormat, Iron Ken, tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah dia benar-benar kehilangan akal sehatnya dengan memprovokasi Jiang Chen? Mereka tidak mau menerima sesuatu pada awalnya, dan merasa bahwa tuan mereka yang terhormat telah gagal hanya karena Jiang Chen menikmati perlindungan Ye Chonglou. Tapi sekarang, Zhou Yi akhirnya mengerti bahwa itu sebenarnya karena Jiang Chen memiliki perlindungan Ye Chonglou yang membuat semua orang membuat kesalahan besar dalam penilaian mereka dan meremehkan Jiang Chen. Ini tidak bisa berlanjut. Saya harus menerobos formasi ini. Kalau tidak, bahkan saya akan menemukan kekuatan saya kehabisan kekuatan pada satu titik. Begitu itu terjadi, binatang buas berbulu ini akan melahapku, dan bahkan tidak akan meninggalkan tulang apapun. Zhou Yi sangat panik ketika dia menemukan bahwa dia hampir tidak bisa memastikan keselamatannya sendiri. Siapa yang memiliki upaya untuk menyisihkan untuk murid-murid lain sekarang? Ratapan kesakitan terdengar di sekelilingnya, tetapi Zhou Yi mengabaikan mereka semua. Pedangnya menusuk ke timur dan ke barat, mencoba mengidentifikasi titik lemah dalam formasi ini dan jalan untuk membebaskan diri darinya. Dia sangat sadar bahwa, jika dia tidak bisa keluar, dia akan diseret ke kematiannya cepat atau lambat. Makhluk roh ini mungkin tidak memiliki kekuatan untuk membunuhnya dengan satu pukulan, tapi ini masih formasi pertempuran. Itu adalah masa yang memukuli dia yang masih kecil. Dia pasti akan menjadi orang yang melemah terlebih dahulu dalam pertempuran yang berkelanjutan. Meskipun dia memiliki keunggulan absolut dengan kekuatan alam roh buminya, tetapi yang pertama kehabisan energi saat bertarung melawan formasi pertempuran ini adalah dia. Belum lagi fakta bahwa ada ribuan makhluk roh di pinggiran. Meskipun mereka dari peringkat fana, mereka semua berada di puncak peringkat itu. Bahkan jika dia berhasil keluar dari formasi ini di ujung tambatannya, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk menyerang lagi, dan berhasil keluar dari formasi yang lebih besar di luar. Karena itu, hal terpenting baginya saat ini adalah memanfaatkan waktu yang dia miliki, membebaskan diri dari pengepungan pertama, dan melarikan diri untuk hidupnya. Mentalitas Iron Dazi masih kurang lebih terpengaruh ketika dia mendengar para murid penegak hukum berteriak kesakitan. Dia sudah menggunakan Black Dragon Halberd-nya secara maksimal pada saat itu, tapi dia masih tidak bisa mengalahkan Jiang Chen, tidak peduli seberapa keras dia bertarung. Iron Dazi telah bertarung melawan jenius dalam dan luar yang tak terhitung jumlahnya sejak dia memulai jalurnya dalam bela diri, tetapi dia tidak pernah dirugikan seperti hari ini. Meskipun tingkat pelatihan Jiang Chen ini jauh lebih rendah darinya, dia tidak punya cara untuk melakukan apapun pada lawannya. Iron Dazi, sepertinya teman yang kamu bawa tidak bertahan dengan baik. Pedang Jiang Chen terpelintir saat dia memukul kepala musuhnya. Bentuk bilahnya melesat ke depan seperti air terjun yang mengalir turun dari 9 langit. Gerakannya tak terhentikan, seperti pasukan berkekuatan puluhan ribu orang. Pukulan ini menimbulkan percikan api ketika menabrak tombak. Riak roh dari benturan kekuatan roh perlahan menyebar ke seluruh udara. Iron Dazi melirik ke arah tombaknya, dan melihat beberapa retakan benar-benar muncul di sana. Bagaimana ini mungkin? Gelombang kejutan besar muncul di hatinya. Halberd naga hitam ini telah menjadi es terbesarnya setiap kali dia melawan lawan yang levelnya sama dengannya. Hampir tidak ada yang juga memiliki senjata yang setara dengan miliknya. Dia menggunakan senjata ini untuk menginjak-injak rekannya yang tak terhitung jumlahnya. Pada dasarnya itulah alasan dominasinya terhadap sekte tersebut. Tapi sekarang, ketergantungan terbesarnya tampaknya menjadi bidai pendek sederhana dari kayu di depan Jiang Chen. Retakan garis rambut mulai muncul pada Black Dragon Halberd setelah pukulan ini. Meskipun itu bukan kerusakan yang menghancurkan, dikatakan bahwa tombaknya terbuat dari kerangka naga hitam air dalam yang sudah mati. Setelah kerangkanya termineralisasi, dan telah berubah menjadi logam, ia telah digali dan dimurnikan menjadi sebuah tombak. Dan, setelah disempurnakan 5 kali oleh seorang ahli pemurnian, tombak naga hitam benar-benar merupakan senjata suci yang membuat iri sebagian besar sekte. Namun, senjata surgawi dan mematikan ini saat ini hampir dihancurkan oleh satu pukulan Jiang Chen.
Retakan yang muncul di tombak juga mulai muncul di dalam hati Iron Dazi. Saat tangisan mengerikan teman-temannya mencapai dia, Iron Dazi yang sangat bangga mulai merasakan sedikit penyesalan, dan merasakan keinginan untuk mundur di dalam hatinya. Pandangan sekilas dari sudut matanya membiarkan dia melihat situasinya, semua murid penegak hukum telah dikalahkan, dan terbaring tak berdaya di tanah, hidup dan mati mereka tidak diketahui. Zhou Yi juga telah dikepung oleh Swordbird, dan tampaknya juga mengalami masa yang sulit. Jiang Chen, kamu binatang kotor, kamu berani membunuh murid penegak hukum dari Sekte Pohon Berharga. Iron Dazi meraung dengan marah saat dia mengayunkan tombaknya dengan liar, mengirimkan aliran arus udara hitam yang melolong di udara, seolah-olah seekor naga hitam mengaumkan amarahnya ke langit. Jiang Chen secara alami tidak takut akan serangan hewan yang terperangkap. Dia bahkan tidak melihat saat dia mengencangkan tangannya pada pedang tanpa nama, tubuhnya melesat ke depan seperti anak panah yang terlepas dari tali busur, dan dia dengan kejam menyerang, hancurkan. Kekuatan kuat dari pedangnya mirip dengan binatang purba yang mendominasi, merobek semua arus udara dari naga hitam. Iron Dazi terperangah, dan keinginannya untuk mundur semakin kuat. Tatapan Jiang Chen tegas. Dia akan berpegang teguh pada sesuatu begitu dia memulainya. Karena keluarga besi telah meletus dalam permusuhan publik, maka dia akan membuktikan bahwa dia bukan seseorang yang mudah menjadi makanan bagi orang lain. Niat membunuh melonjak di hatinya, karena dia memiliki keinginan untuk memastikan bahwa tidak ada dari mereka yang meninggalkan tempat ini. Dia bersiul terus-menerus, memberi isyarat kepada Swordbird untuk mengerahkan semua kekuatan mereka ke dalam satu serangan terakhir terhadap Zhou Yi, tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Begitu mereka menerima perintah Jiang Chen, Swordbird yang telah mengerahkan hanya setengah dari kekuatan pertempuran penuh mereka segera mengamuk, dan mulai menyerang Zhou Yi dengan gila-gilaan. Setelah kekuatan penuh mereka dibawa untuk menanggung, kekuatan formasi sepenuhnya dikerahkan. Zhou Yi hanya merasa bahwa tekanan yang dia hadapi tiba-tiba tampak meningkat berkali-kali lipat. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia tidak bisa mencegah tekanan untuk terus meningkat. Serangan-serangan gila membuatnya tampak seperti berada di panci mendidih, dalam kebingungan yang menyakitkan. Angin dingin tiba-tiba bertiup di punggungnya saat cakar tajam menembus dagingnya. Serangan lain memotong pahanya. Bab 270, Niat Membunuh Jiang Chen. Ada kejutan dan hanya lebih banyak kejutan di hati Zhou Yi. Dia tahu jika ini terus berlanjut, pertahanannya akan bertahan kurang dari 15 menit. Memang, darah segar yang menyembur setelah beberapa serangan mendarat padanya menghasut sifat kekerasan Swordbird. Setelah diaduk, serangan mereka semakin ganas dan mengamuk. Kakak besi, ayo bantu aku. Zhou Yi panik. Dia tahu dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pertahanannya akan cepat goyah jika dia terus seperti ini dan dia akan menjadi makanan mereka. Iron Dazi juga sangat tercengang ketika mendengar teriakan minta tolong Zhou Yi. Dia sudah sulit sekali menjelaskan hilangnya murid penegak hukum setelah kembali ke sekte. Jika seorang jenius alam roh bumi seperti Zhou Yi juga jatuh di kerajaan duniawi, maka dia akan lebih bermasalah dan terikat lidah begitu dia kembali. Zhou Yi adalah murid pribadi pamannya Iron Ken yang paling dibanggakan. Dia pasti akan menderita murka pamannya jika Zhou Yi meninggal. Dia hanya bisa mengundurkan diri dari pertempurannya dengan Jiang Chen dan bergegas untuk formasi pertempuran. Dia melambaikan Black Dragon Halberd-nya dan mengayunkannya dengan kejam ke arah tim yang terdiri dari 3 Swordbird. Jika Jiang Chen tidak ikut campur, maka situasinya mungkin benar-benar terbalik jika Iron Dazi dan Zhou Yi bertindak bersama. Bagaimanapun, Swordbird ini baru saja menginjakkan kaki ke peringkat roh dan belum mengkonsolidasikan pelatihan mereka. Namun, bagaimana mungkin Jiang Chen membiarkan Iron Dazi mewujudkan angan-angannya? Dia mengarahkan pedang tanpa nama itu, dan aura pedang itu bergemuruh seperti sungai-sungai di langit yang berbalik arah mengikuti dari belakang Iron Dazi. Iron Dazi merasakan tekanan luar biasa membebaninya, membuatnya tidak punya pilihan selain menyapu dengan tombaknya saat dia berbalik untuk membela diri. Dentang, dia terus mundur di bawah kekuatan pukulan ini. Dia dirugikan dalam mencatat pukulan ini karena dia belum sepenuhnya siap. Oleh karena itu, meskipun tingkat pelatihannya jauh lebih unggul dari Jiang Chen, dia masih lebih buruk karena dipakai di bawah serangan mengejutkan Jiang Chen. Jiang Chen, kamu. Wajah Jiang Chen seperti gunung yang membeku, benar-benar kosong saat niat membunuh yang tidak disembunyikan muncul darinya.
Keinginan apa yang dia miliki untuk mendengarkan ocehan Iron Dazi sekarang setelah semuanya berkembang hingga titik ini? Dia hanya memiliki satu gagasan di dalam hatinya, dan itu adalah membunuh. Bunuh dulu dan pikirkan yang lainnya nanti. Jadi bagaimana dengan murid sekte? Jadi bagaimana dengan para jenius keluarga Iron? Jika Anda ingin membunuh saya, maka bersiaplah untuk dibantai oleh saya. Pada saat ini, Iron Dazi mirip dengan Long Yinye dari dulu, ingin menginjak kepala Jiang Chen dan menghancurkannya sampai mati. Hanya ada satu cara untuk menghadapi orang seperti itu, bunuh. Tetapi pada akhirnya, Iron Dazi masih seorang praktisi alam roh tingkat kelima. Meskipun dia tertangkap di kaki yang salah oleh serangan Jiang Chen, posturnya tidak berantakan saat dia menyapu tombaknya dan memaksa Jiang Chen pergi. Namun, celah yang diciptakan oleh gerakannya memungkinkan burung pedang sayap emas untuk sekali lagi memperluas dan menarik kembali formasi mereka, melibatkannya ke dalam pertempuran. Kakak Dazi, apa yang kamu lakukan di sini? Zhou Yi terkejut sekaligus senang melihatnya. Dia senang bahwa dengan penampilan Iron Dazi, dia akan mampu mengalihkan banyak tekanan dari pundak Zhou Yi. Jika mereka berdua bekerja sama, mungkin mereka bisa keluar dari formasi bersama-sama. Dia kaget karena dengan Iron Dazi di formasi, tidak ada yang bisa bekerja dari luar. Menurut pengamatan Zhou Yi, ada lebih banyak peluang untuk membebaskan diri jika ada seseorang yang bekerja bersama-sama dengan mereka yang terperangkap dalam formasi. Kecuali, tidak ada waktu untuk membicarakan hal ini saat ini. Zhou Yi berseru, Kakak Dazi, hewan bodoh ini sangat aneh. Formasi ini sangat kuat. Kita perlu menggabungkan upaya kita untuk bergegas dan menerobosnya. Kami hanya bisa mencoba membalas dendam di lain hari. Petik 2. Wajah Iron Dazi pucat, tetapi dia harus mengakui bahwa Zhou Yi benar. Mereka akan beruntung untuk melarikan diri dengan hidup mereka hari ini. Jiang Chen memacu swordbird di bawahnya dan menembak ke langit. Dia menyingkirkan pedang tanpa nama dan sekali lagi mengangkat busur Dayu. Melihat Zhou Yi dan Iron Dazi di bawahnya, niat membunuh Jiang Chen sekali lagi melonjak. Begitu Iron Dazi memasuki formasi, swordbird tidak perlu lagi khawatir diserang baik dari dalam maupun luar. Tanpa bertindak bersama-sama, Iron Dazi dan Zhou Yi seperti isian pangsit, tidak dapat menggunakan trik apapun dan ditakdirkan untuk menderita kekalahan. Iron Dazi menyerbu ke depan beberapa kali saat dia mengayunkan tombaknya dengan liar, berusaha melepaskan diri, tetapi selalu kembali dengan sedikit keberhasilan. Zhou Yi telah terperangkap oleh formasi untuk waktu yang lama dan telah menghabiskan banyak energinya. Dia menggunakan waktu saat Iron Dazi menyerbu ke depan untuk menelan beberapa pil pengisian ki dan agak pulih. Namun, dia menjadi cemas ketika dia melihat Iron Dazi kembali setelah gagal lagi dan lagi. Mereka akan berada dalam masalah besar jika ini terus berlanjut. Wajahnya semakin terpelintir saat dia melihat ke langit. Busur Dayu Jiang Chen telah ditarik kembali menjadi bulan sabit dan panahnya tertancap di talinya, diarahkan langsung ke mereka. Kehadiran busur Dayu membuat kulit kepala Zhou Yi mati rasa bahkan dari kejauhan. Jika dia berada di puncaknya, Zhou Yi secara alami tidak akan takut dengan haluan ini. Tapi sekarang, di ujung tambatannya dan terjebak dalam formasi pertempuran, serangan dari busur Dayu ini bisa merenggut nyawanya. Kakak senior Dazi, hati-hati. Tepat pada saat peringatan Zhou Yi berbunyi, sebuah panah melesat jatuh seperti meteor yang menerjang bulan dari langit yang tinggi. Teriakan peringatan Zhou Yi tidak banyak berpengaruh. Tubuh Iron Dazi menghindar ke samping hampir tanpa sadar. Dia berhasil menggeser alat vitalnya, tetapi panah menakutkan itu menancap tepat di pahanya. Sebuah lubang berdarah besar muncul di paha Iron Dazi. Darahnya mengalir deras seperti sungai pada saat itu juga. Ah! Iron Dazi meraung liar. Jiang Chen kamu babi, beraninya kamu menyakitiku. Gerakan tombaknya tidak berani melambat saat dia mengamuk, menghalangi serangan tanpa henti dari swordbird. Zhou Yi juga ketakutan setengah mati setelah melihat cedera Iron Dazi. Rasa bahaya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya akhirnya meluap tak terkendali di dalam hatinya. Untuk pertama kalinya, dia mencium bahaya kematian yang mendekat. Dia telah menyadari bahwa Jiang Chen benar-benar memiliki keinginan untuk membunuh kali ini, dan benar-benar berusaha untuk mengambil nyawa mereka. Pada awalnya, meskipun dia telah dikepung oleh bahaya, dia masih kurang lebih memiliki ilusi bahwa Jiang Chen takut pada sekte pohon berharga dan tidak akan berani membunuh mereka. Tapi sekarang, kenyataan pahit telah menghancurkan ilusinya,
Jiang Chen sama sekali tidak takut pada sekte tersebut, juga tidak pada identitas Iron Dazi. Jiang Chen, Zhou Yi memanggil dengan keras karena ketakutannya. Jangan melanjutkan jalan yang salah ini. Kakak senior Dazi adalah cucu langsung dari tetua yang terhormat. Anda akan mengundang malapetaka jika Anda menyakiti saudara senior Dazi sedikitpun. Kemarahan tetua yang terhormat pasti akan turun dan itu tidak akan menjadi apapun yang bisa Anda tangani. Bahkan jika tutor terhormat itu muncul, dia juga tidak akan bisa menyelamatkanmu. Ancaman. Jiang Chen tersenyum dingin. Dia sangat membenci ancaman lemah ini. Ancaman-ancaman yang membosankan ini adalah rengekan terakhir dari seekor anjing yang dipukuli, sebuah cengkeraman keberuntungan dari mereka yang akan mati. Jiang Chen bukan tipe yang bisa mengalahkan seseorang ketika mereka jatuh, tetapi orang-orang ini telah menantang intinya lagi dan lagi, ingin membunuhnya lagi dan lagi. Jika dia tidak mengeluarkan metode kejamnya sekarang, maka dia benar-benar akan menjadi sasaran empuk bagi orang untuk menyerang sesuka hati. Jalan yang salah. Jiang Chen tertawa dingin lagi, apakah aku yang melakukan kesalahan lagi dan lagi atau kalian? Ingatlah sesuatu dengan jelas di kehidupanmu selanjutnya, dan jika kamu ingin membunuh seseorang, maka kamu juga harus bersiap untuk dibunuh sebagai balasannya. Jiang Chen, jika kamu membunuh kami, maka kamu akan menjadi musuh dengan seluruh sekte pohon berharga. Zhou Yi berteriak dengan sangat panik. Bahkan jika saya menjadi musuh dengan semua di bawah langit, saya, Jiang Chen, tidak akan melepaskan siapapun yang ingin membunuh saya, apalagi untuk sekte pohon berharga. Nada suara Jiang Chen tegas saat dia menarik busur dayu lagi. 3 anak panah tertancap di tali busur. Dia tidak akan melewatkan waktu ini. Pupil Zhou Yi melebar saat tenggorokannya berdeguk aneh. Dia meraung pada Iron Dazi, kakak senior, kita menyerang bersama dan menggunakan seni rahasia sekte untuk menembus pertahanan ini. Seni rahasia sekte adalah untuk benar-benar menyakiti diri mereka sendiri untuk memanfaatkan potensi mereka untuk tiba-tiba mendapatkan kekuatan pertempuran yang besar. Ini adalah metode pertempuran yang digunakan untuk melarikan diri untuk hidup seseorang. Setelah digunakan, mereka akan penuh luka, atau paling buruk meledak dan mati. Bahkan jika mereka melarikan diri, mereka akan kesulitan untuk mendapatkan kembali kekuatan mereka di masa depan dan tidak akan pernah maju di jalur dao bela diri lagi. Namun, jika mereka tidak melakukannya sekarang, mereka akan segera menemui ajal mereka. Mati dalam kematian yang baik kurang dari mencari nafkah. Cedera Iron Dazi di pahanya mempengaruhi pergerakannya. Ketika dia mendengar kata-kata Zhou Yi, otot-otot di wajahnya tidak bisa menahan kerut seolah-olah dia telah digigit ular berbisa. Zhou Yi, kamu memanfaatkan seni rahasia dan melindungiku. Saya akan membawa Anda keluar dan merawat Anda selama sisa hidup Anda, tidak membiarkan Anda menderita sedikit pun di dalam sekte. Iron Dazi berkata rendah. Apa? Jejak kemarahan melintas di wajah Zhou Yi. Kakak senior, sudah begini sekarang dan kamu ingin aku menanggung beban segalanya. Zhou Yi, aku menolak untuk menerima ini. Aku jenius alam roh tingkat kelima dan keturunan langsung dari keluarga besi. Jika sesuatu terjadi pada saya dan Anda berhasil keluar, Anda akan mati ketika Anda kembali. Jika Anda menggunakan seni rahasia untuk menutupi kepulangan saya, kakek dan paman saya pasti akan mengingat kebaikan Anda dan melindungi Anda selama sisa hidup Anda. Iron Dazi terus membujur Zhou Yi. Dia berbeda dari Zhou Yi. Dia adalah putra keluarga besi, keturunan langsung, dan putra surga yang bangga. Dia benar-benar tidak tahan untuk menyebarkan seni rahasia. Lagi pula, begitu dia menggunakan seni rahasia, dia akan menjadi orang yang tidak berguna. Dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk meningkatkan di jalur pelatihan. Begitu dia kehilangan kemampuan untuk meningkatkan, posisinya di dalam keluarga besi akan segera berubah dari putra surga yang bangga menjadi sampah yang tidak berguna. Ini adalah bencana mutlak bagi seseorang yang sebangga Iron Dazi, itu lebih buruk daripada kematian. Seseorang mungkin juga menyuruhnya untuk bunuh diri jika mereka ingin dia menggunakan seni rahasia untuk melarikan diri. Oleh karena itu, dia mendorong Zhou Yi untuk melakukannya. Setelah seni rahasia digunakan, kekuatan seseorang akan langsung tumbuh secara eksponensial. Selama dia menyerang formasi dengan liar dan menciptakan sedikit celah, Iron Dazi yakin bahwa dia bisa melarikan diri jauh dengan kecepatannya. Akan ada banyak kesempatan untuk membalas dendam pada Jiang Chen begitu dia berhasil melewati situasi yang mengerikan hari ini. Sebanyak potensi Jiang Chen,
dia tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan seluruh keluarga besi. Dia akan memiliki banyak kesempatan untuk berurusan dengan Jiang Chen dan membuat orang itu merindukan belas kasihan dan memohon kematian yang tak terjangkau. Ketika Zhou Yi melihat Iron Dazi menatapnya dengan kejam, dia tahu bahwa jika dia tidak setuju, yang terakhir pasti akan membalas dendam jika mereka berhasil keluar. Kakak Dazi, mungkin tidak cukup untuk membebaskan diri dari formasi ini jika hanya aku yang menggunakan seni rahasia. Iron Dazi berteriak dengan marah, bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, kita pasti akan mati jika Anda terus ragu. Jangan lupa tentang klan dan anggota keluarga Anda. Bagaimana dengan mereka jika kamu mati? Keraguan di wajah Zhou Yi berangsur-angsur menghilang dan dia mengatupkan giginya. Baiklah kakak senior, saya harap Anda tidak menarik kembali kata-kata Anda dan tidak meninggalkan saya ketika Anda melarikan diri. Segera setelah dia menyebarkan seni rahasia, dia akan benar-benar kehilangan kemampuan untuk bertarung. Jika Iron Dazi membuangnya seperti pion yang dibuang, maka pengorbanannya akan benar-benar sia-sia.